Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Tema kita kali ini Gemini adalah bersiaplah, ini yang akan kamu dapatkan di hari berikutnya atau sebentar lagi akan kamu dapatkan sesuatu ini. Kira-kira sesuatu apa ya? Hal baikkah atau hal burukkah yang kamu dapatkan? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Kalau hal baik disyukuri, kalau hal buruk kamu patut untuk waspada ya. Bersiap-siap, berjaga-jaga jangan sampai itu terjadi ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu. Gemini, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Gemini. Gemini, 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 Gemini. Kita lihat apa yang terjadi. Gemini, apakah kamu mendapatkan hal baik di hari esok ataukah hal buruk? Wow, di sini Three of Cups. Di sini ada selebrasi ya. Ada acara. Jadi ada beberapa mungkin dari kamu, dari pasangan, atau dari sahabat atau keluarga kamu yang akan mendapatkan hal baik, entah lamaran, tunangan, ataupun mungkin ada prestasi yang dia dapatkan. Jadi kamu ikut senang, ikut bergembira. Tetapi di sini yang negatifnya ini mungkin dalam hubungan akan ada cekcok ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja dan berhati-hati. Mungkin cekcoknya ini dalam tanda kutip cemburu, karena cemburu. Entah memang benar ataukah tidak ya, karena ada beberapa yang saya lihat di sini masalah cemburu. Jadi entah betul-betul karena triparty ataukah karena memang cuman cemburu buta. Nah, ini kamu bisa menyesuaikan saja ya. Kalau kamu tahu bahwa saya cemburu sama dia nih, tapi betul tidak di ini dulu, diselidiki dulu, jangan langsung marah ya. Karena terkadang emosi kita kalau tidak bisa terkontrol malah membahayakan dan menyakiti orang lain, apalagi pasangan ya. Di sini cemburu juga bukan hanya ke pasangan, tetapi memang energinya paling dominan ke pasangan, tapi di sini ada cemburu ke sahabat atau apapun. Nah, ini hati-hati. Macam dia punya ini, dia punya itu, kamu langsung kayak macam iri ya. Iri kan sama dengan cemburu. Nah, itu. Jadi harus bisa tetap mengontrol emosimu, mengontrol pikiranmu ya. Jangan sampai kamu mengeluarkan kata-kata yang kurang bagus ataupun malah ya sirik aja gitu. Jangan sampai itu terjadi. Tapi memang saya lihat di sini ke pasangan. Ini paling utama pasangan. Cemburu, akhirnya pasangan merasa bahwa saya terintimidasi, saya disakiti, padahal saya nggak bikin apa-apa, tapi dia tuduh-tuduh saya berselingkuh. Nah, ini hati-hati, kasihan orang yang kamu sayangi dituduh-tuduh begitu, padahal dia sayang kamu, dicinta kamu, ujung-ujungnya kamu menyakitinya ya. Hati-hati di situ. Kalau bicara yang tadi selebrasi, mungkin ada yang lamaran, nikahan, ulang tahun, kamu juga mengikut ya kebahagiaan mereka. Nah, ini ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan hal baik dan hal buruk. Hal baiknya disyukuri biar dia cepat datang ke dalam hidupmu. Yang buruknya ya dipakai untuk berjaga-jaga ya, jangan sampai itu terjadi. Kita lihat di sini lagi di kartu kedua ada Empress. Wow, di sini ada beberapa yang mungkin
akan hamil ya atau lahiran. Kamu bisa menyesuaikan saja entah dirimu, entah keluargamu. Jadi kamu nyaman, kamu senang, kamu happy ya. Entah mungkin dirimu hamil ya, ataupun mungkin tunggu lahiran, atau mungkin sekarang sudah lebih fokus karena saya lihat juga ada beberapa yang sudah lahiran ya. Jadi sudah menjadi seorang ibu ya. Jadi ya lagi pusing-pusing, stres-stres mengurus si mana yang mau diurus nih, urus anak, urus diri, urus kerjaan, urus rumah, urus suami ya. Ini ada beberapa. Ataupun mungkin kalau kamu dari kondisi kamu yang suami bingung juga ya, mana yang mau saya kerjakan nih ya, di rumah stres, di kantor stres ya, anak lagi ribut, kita mau istirahat nggak bisa ya. Tapi itu kan apa dibilangnya, kenangan nanti ya. Ini adalah proses ya, tidak begitu terus. Jadi ini ada apa, ibaratkan ya, nikmati saja ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa juga yang ya emosi tapi emosi tapi senang gitu kan, macam contoh anaknya nakal atau bagaimana gitu ya, tetapi ya kehadiran dia dirindukan gitu. Kalau nggak ada dia, nggak ada ribut-ribut di rumah ini. Kalau seandainya anak kamu sudah lahir ya, belum mungkin dia aktif gitu kan. Ada beberapa yang sudah mungkin eh ada beberapa yang saya merasakan juga di sini energinya ya, mungkin ditinggal jauh. Entah tinggal jauh dalam artian mungkin sudah cerai, ataupun mungkin pasangannya LDR ya, dia jadi kamu urus urus keluarga sendiri gitu. Jadi kamu pusing, stres ya. Anakmu nakal, ini mungkin anak sudah 3-4 tahun ya, tapi kok nakalnya luar biasa. Nah itu proses ya, seolah-olah kok saya yang berjuang sendiri, dia tinggal santai-santai di sana ya. Syukur-syukur masih kirim duit ya. Ada beberapa saya lihat juga yang malah sudah nggak kirim duit, nggak. Jadi kamu yang merasa sendiri, berjuang sendiri, cari nafkah sendiri, jadi tulang punggung ya. Apalagi kalau Gemini wanita ya, tekanannya tinggi. Nah ini ada beberapa yang mungkin sudah tidak dinafkahi. Nah ini ya, tetapi saya lihat di sini kamu kuat ya. Kamu bukan mental pengemis, kamu bukan mental pecundang, kamu mental pejuang. Sehingga ya dinikmati saja prosesnya. Anak kamu, syukur-syukur ya, anak kamu tuh cerdas, anak kamu tuh aktif ya. Dia ingat masa-masa pertumbuhan dia ya, tidak akan terulang lagi, dan hari ini pun tidak akan terulang lagi. Jadi selagi dia masa-masa aktif, masa-masa nakal, masa-masa ingin ya, pokoknya intinya masa-masa anak-anak ya, nanti 2-3 tahun berikutnya sudah berubah lagi. Jadi tetap sabar ya. Kalaupun mungkin kondisinya tadi ya, mungkin kamu lagi dalam proses hamil ya, jaga kesehatan, jangan sampai stres. Karena saya lihat di sini ada yang stres ya, jangan sampai stres ya. Namanya juga kita mual-mual, terus mungkin juga pusing, nggak nyaman ya. Belum lagi hati dak dikduk yang cemas ya. Ada beberapa saya lihat di sini cemas berlebihan, takut ya. Jangan ya, ingat semesta ada menolong kamu ya. Kalaupun sudah lahiran ya, itu proses menjadi ibu ya. Ya nikmati saja. Karena saya lihat di sini yang paling tekanan nih ibu. Ayahnya ya tekanan mungkin nggak terlalu ya, tapi saya akan mengambil energi yang paling dominan di sini. Jadi energi yang paling stres ini adalah ibu, seorang wanita ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja ini, karena ini energi general. Jadi kamu bisa menyesuaikan sesuai dengan yang kamu rasakan saja. Kalaupun ini energimu berarti yang saya ucapkan ini terjadi karena ada beberapa yang sudah terjadi dan mau terjadi, itu energi kamu ya. Dan kalaupun tidak ya berarti energi dari para Gemini lainnya ya. Karena saya bilang di sini ada beberapa yang sudah terjadi saat ini ya, yang mana kamu stresnya luar biasa. Tetapi ingat, ini hanya sementara. Kamu mau naik kelas. Kalau ada naik kelas, kita mau naik kelas kan berarti harus ujian, karena ini ujiannya sekarang. Kamu kalau sabar, kamu bisa naik kelas, hidupmu akan jauh lebih baik. Seperti gitu ya. Jadi tetaplah bersyukur. Oke, berikutnya di sini ada Six of Cups. Wah, di sini saya lihat ya, ada beberapa yang mungkin kondisinya akan sibuk, super sibuk ya. Jadi kamu siapkan fisik dan mentalmu untuk hari esok ya. Mungkin kamu dapat proyek yang lumayan, akhirnya stres ya. Sekarang waktunya istirahat ya. Mungkin kamu bilang, wah kenapa semesta saya nggak ada pekerjaan, wah kenapa semesta saya begini, wah kenapa semesta saya begitu. Ini waktunya ke depan kamu akan mendapatkan kesibukan. Jangan lagi ngomel, aduh saya sibuk, saya capek, saya stres, saya ini, saya itu. Ya, jangan, karena semua itu ada yang harus kita korbankan juga ya. Macam contoh kamu dapat uang banyak ya, berarti mungkin kamu harus mengorbankan waktu dengan anakmu, keluargamu, dan bahkan untuk dirimu sendiri. Karena ada yang kita harus korbankan. Nah ini kita harus tetap bersyukur bahwa ternyata semesta kasih saya belum ada proyek saat ini, berarti saya harus istirahat.
Ya, nanti kalau sudah ada proyek, oh berarti saya jangan ngeluh. Nah, ini jadi saya lihat di sini ke depan akan jauh lebih banyak pekerjaan. Kalaupun mungkin kamu belum mempunyai pekerjaan, mungkin kamu akan mendapatkan pekerjaan yang kamu sukai, ataupun kamu menciptakan lapangan usaha dan akhirnya usaha kamu lumayan ya. Jadi ya berwirausaha ya, lumayan bagus perputarannya. Kalau di bisnis juga, nah itu sama, kamu lebih gesit ya. Saya lihat juga di sini yang paling utama nih, yang paling ini tuh sales mungkin ya, karena saya lihat energinya paling up, mana harus target ya, jadi betul-betul digenjot bagaimana caranya supaya harus memenuhi semua target. Nah ini agak pusing stres, tapi ya nikmati saja. Semua kan itu ada proses, semua itu pasti, semua apa yang kamu kerjakan itu pasti ada sesuatu yang ingin semesta sampaikan. Ingat, kamu bukan mental pecundang, kamu mental pejuang, selalu berjuang untuk dirimu ya, tanpa harus mempersulit orang lain atau dirimu dipersulit ya. Jadi selalu berpikir yang positif untuk dirimu, perjuangkan dirimu dan masa depanmu. Oke, berikutnya ada The Magician. Ada beberapa yang saya lihat di sini ingin kembali kepada kamu. Wah, yang kamu dapatkan sebentar lagi ini adalah ucapan maaf dari orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kamu. Jadi ya itu kembali kepada dirimu, apakah kamu mau balikan dengan dia, karena saya lihat di sini ada mantan. Ada juga orang-orang yang mungkin pinjam uang tetapi belum mengembalikan, akhirnya dia minta maaf ya. Ini kamu bisa menyesuaikan saja. Mungkin kamu udah tagih, aduh belum juga, padahal kamu sudah janji kemarin katanya bulan ini, gimana sih ya. Ini dia minta maaf, ini ada bicara permohonan maaf ya, ataupun pasangan kamu ya yang lagi ribut-ribut dengan kamu, ataukah mantan. Nah ini ya, jadi mungkin karena ya situasi dan kondisi di bulan Lebaran ya, kita memasuki Lebaran, jadi mungkin ada saling maaf memaafkan. Nah ini mungkin momennya di sini. Jadi ya ambil positifnya saja. Kita kenapa ribut-ribut sih, hidup di dunia ini kok ribut ya, cuman sementara loh di dunia ini, kenapa harus ribut ya. Santai, nikmati, bahagiakan dirimu dan orang lain ya. Ngapain kita ribut, ngapain kita cari musuh, stres ya. Energi nggak bagus itu, malah rezeki seret kalau terlalu banyak musuh, terlalu banyak pikiran, terlalu nggak nyaman ya. Jadi di sini kamu akan mendapatkan orang-orang yang mungkin egois, tapi akhirnya mereka minta maaf ya atas kesalahan, atau mungkin energinya bisa terbalik, kamulah yang meminta maaf, kamu memberikan kabar bahwa contohnya ya, kalau seandainya kamu berhutang ya, aduh saya minta maaf, saya belum bisa membayar, saya janji kemarin bulan ini tetapi ternyata uangnya kurang, atau mungkin saya belum bisa bayar, tolong berikan saya kesempatan lagi, berikan waktu toleransi gitu ya. Ataupun mungkin tadi, berikan saya kesempatan lagi untuk membuktikan cintaku padamu, saya tidak akan melakukan hal-hal yang salah seperti dulu lagi. Nah ini karena ada mantan, entah kamu yang mau ke mantan kamu ya. Jadi ya saling maaf memaafkanlah seperti gitu ya, memberikan kabar gembira, yaitu meminta maaf ya. Itu kabar gembira juga, walaupun mungkin kondisinya dalam tanda kutip, ngapain kamu datang bikin membawa pusing aja, tetapi ya kabar gembiranya dia sportif, tahu bahwa mengakui akan kesalahan dia gitu ya. Oke, berikutnya di sini ada Two of Sword. Two of Sword di sini, hati-hati di sini ya. Ada beberapa yang mungkin akan sedikit membuat kamu marah. Nah, ini jangan sampai kamu terpancing emosi ya. Kita dalam kerja bisnis memang ada pesaing, kompetitor ya. Ada juga yang saya lihat di sini menyukaimu dan ada yang tidak menyukaimu ya. Tetapi ingat, kita tidak boleh berpikir negatif. Biarkanlah mereka yang negatif sendiri. Kita tuh tetap berpikir positif dan melakukan hal-hal positif untuk orang lain. Kalau memang seandainya kamu salah, mintalah maaf. Kalau seandainya kamu benar dan mereka salah, ya berikanlah mereka maaf, jangan dibalas. Hak kamu membalas orang yang pernah baik kepadamu, dan hak kamu bukan membalas orang yang jahat, tetapi menyerahkan kepada semesta untuk biar semesta yang memberikan teguran kepada mereka. Tugasmu itu hanya berbenah diri dan membalas kebaikan orang yang pernah baik kepadamu ya. Ngapain kita mau membalas kejahatan dengan kejahatan? Ngapain? Itu sama saya kamu memberikan karma buruk untuk dirimu di masa depan. Tapi buatlah karma baik dengan membalas kebaikan orang, supaya hidupmu ke depan mendapatkan karma baik dan hidupmu lebih baik gitu ya. Jadi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kebaikan orang yang pernah baik padamu. Kalau mereka jahat padamu, ya sudah, kita lengserkan diri kita, bukan lengserkan dia. Dia tuh nggak bisa kita bilang kamu pergi dari hidup saya, kamu no. Kita yang harus membawa diri kita ke tempat yang seharusnya kita berada,
Mengerti ya? Jadi kalau kamu sudah tahu bahwa tempatmu bukan di situ, orang-orang toksik, kamu yang harus pergi, bukan suruh mereka yang pergi. No. Kamu yang harus bisa mencari tempatmu. Ya. Oh, saya dikelilingi dengan orang toksik. Oh, berarti tempat saya bukan di sini. Saya harus pergi mencari tempat saya. Bukan kamu bertahan di situ dan suruh mereka berubah, nggak bisa. Ya, coba kamu disuruh berubah, nggak bisa. Karakter tuh sudah, yang bisa membuat dia berubah adalah dirinya sendiri. Dimana tadi saya bilang kamu nggak bisa membuat mereka berubah, cuman semesta yang bisa menegur mereka dan akhirnya mereka mau berubah untuk diri mereka sendiri. Nah itu makanya saya bilang kamu nggak usah capek-capek repot-repot, biarkan, izinkan semesta yang membuat keadilan untuk dirimu dan dirinya gitu ya. Jadi di sini ada beberapa yang mungkin akan membuatmu sakit hati dengan ucapan, sindiran, ataupun mungkin ya memancing emosimu. Sudah, nggak usah terlalu pusing. Ingat aja ya, ada yang menolongmu ya. Kalau mereka ember sama kamu ya berarti mereka merasa kamu tuh pesaing mereka, nggak suka. Jadi nggak usah terlalu ditanggapin. Ingat, atur emosimu, jangan sampai kamu keceplosan dalam berucap, apalagi bertindak. Wah, ada pemukulan atau apa, nanti ujung-ujungnya dibilang KDRT lagi ya atau apa gitu ya. Jadi hati-hati, ini ada beberapa yang memancing emosi kamu. Ini memancing emosi dalam tanda kutip ya, entah dalam dunia persahabatan, dunia perkantoran, bisnis, ataupun dalam hubungan. Nah ini hati-hati. Macam tadi saya bilang di awal ada ada kecemburuan, jangan sampai kamu balas lagi dengan makian, kamu pukul lagi dia karena emosi, kok saya dituduh-tuduh gitu. Kita kan kadang-kadang emosi ya, loh kok saya nggak bikin apa-apa kamu marah saya. Akhirnya kamu emosinya tinggi, mungkin kamu pukul dia balik lagi, akhirnya ujung-ujungnya kamu yang disalahkan kan. Ya dia tuh pergi, kalau memang benar kamu tidak selingkuh, kenapa kamu pukul saya, kenapa, ya artinya bukan menyelesaikan masalah, itu menambah. Jadi jangan sampai kamu terpancing emosi ya. Oke, dan terakhir di sini ada Ace of Cups. Wah, impian kamu akan terwujud sebentar lagi. Impian apa nih? Ya. Saya lihat impian cita-cita kamu. Cita-cita kamu apa? Ya, macam contoh saya ingin punya rumah, akhirnya terwujud. Saya ingin punya mobil, akhirnya terwujud. Saya ingin punya anak, akhirnya terwujud ya. Entah anak dalam tanda kutip ya, entah anak kandung atau anak angkat. Entah mobil cash bayarnya atau entah mobil kredit bayarnya. Entah rumah cash bayarnya, entah rumah kredit ya. Jadi tetap disyukuri ya. Saya lihat di sini ada yang bilang, "Kak, saya sebentar lagi mau dapat rumah." Iya, tapi ujung-ujungnya kredit, Kak. Ada ini ya, dibilangnya, sahabat yang bertanya ya, subscriber, ya itu dinikmati lah. Belum tentu orang kredit dikasih lolos ya, banyak kok yang belum di ACC kreditnya. Kamu bersyukur, jadi jangan mengeluh ya. Syukur-syukur kamu, berarti kamu, semesta kalau memberikan kamu bilang gini, oh ternyata kamu punya rezeki itu ada, tapi ternyata harus kredit nyicil. Semesta tahu bahwa kamu mampu bayar kredit itu, jadi jangan takut. Karena rezeki kita kan kita nggak tahu, rezeki kita memang hari ini banyak ataukah rezeki kita sedikit-sedikit tapi jalan terus. Kan ada beberapa yang banyak tiba-tiba stop, tapi ada juga yang sedikit-sedikit tapi ngalir terus. Nah itu, jangan lihat dari sudut pandang orang lain, tetapi lihat dari dirimu. Tetap bersyukur ya, dan berusaha ya, karena impian tanpa usaha ya itu nggak akan mungkin bisa tercapai ya. Dan paling utama itu adalah yakin bahwa pasti bisa ya, dan berserah kepada semesta. Biarkan semesta yang mengaturnya. Rezeki itu datang kepada kamu di saat dan di waktu yang tepat ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan ya. Ambil saja positifnya, negatif pakai untuk berjaga-jaga ya. Nggak terlalu banyak yang negatifnya. Tetapi ya tetap aja harus tetap berjaga-jaga supaya jangan sampai hidupmu hancur gara-gara orang-orang yang tidak baik ya. Kontrol emosi ya, baik dalam perkataan ataupun tindakan ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Gemini. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.